Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita, fikih. Kemudian pembahasan selanjutnya, al-qiyam ila raq'ati tsalitsah tsumma rabi'ah. Berdiri menuju rakaat ketiga, kemudian keempat. Wa yura'a fihi ma ya'ti, dan hendaknya diperhatikan beberapa perkara. Yang pertama, at-takbir inda nuhud. Mengucapkan takbir ketika hendak berdiri. Ya, ketika berdiri menuju rakaat selanjutnya, kita ucapkan takbir sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah SAW yanhadu ila raq'ati tsalitsah mukabbiran. Adalah Rasulullah SAW bangkit ke rakaat yang ketiga sambil bertakbir, artinya berbarengan. Wasunnah an yukabbir wa huwa jalis. Dan yang sunnah, ya, ia bertakbir dalam keadaan duduk atas pendapat sebagian ulama, namun jumhur mengatakan bahwa yang sunnah bertakbir itu ketika dia mulai berdiri, mulai dia berpindah ya sampai ke berdiri. Dan kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga, terjadi ikhtilaf para ulama setelah mereka berijma semuanya bahwa disunahkan mengangkat tangan. Nah, apakah mengangkat tangannya ini di saat masih duduk, ya, belum mengangkat tangan lalu berdiri, ataukah setelah berdiri lalu mengangkat tangan? Pendapat yang kuat dan pendapat jumhur bahwa mengangkat tangan itu ketika telah berdiri. Karena kata Imam Syafi'i dikiaskan kepada ya yang lainnya. Karena Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan ketika hendak ruku beliau mengangkat tangan, dan ketika sami Allahu liman hamidah dan berdiri beliau mengangkat tangan. Dan inilah yang kuat, wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW berdiri bertelekan di atas tangannya. Ya, artinya beliau bangkit menuju ke rakaat selanjutnya, rakaat ketiga atau yang lainnya, itu dalam keadaan sambil bersandar di atas tangannya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Abu Daud, "Tsumma yaqumu mu'tamidan 'alal ardi." Kemudian beliau pun berdirilah sambil bertelekan di atas bumi. Itu maksudnya dengan dua tangannya. Dan Nabi SAW juga wa kana ya'jin idza qama. Adalah Nabi SAW ya'tamidu ala yadayhi, ya, bersandar di atas dua tangannya dengan melakukan ijan. Ijan itu seperti mengepal apabila beliau ya hendak berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika hendak berdiri yang kita dahulukan adalah lutut dahulu, ya, sambil kemudian tangan kita ya bertelekan dan bersandar di atas tanah. Kemudian tasyahud akhir, kata beliau, adalah Nabi SAW memerintahkan untuk tasyahud akhir, dan ini merupakan perkara yang sifatnya rukun salat, ya. Dan di tasyahud akhir apabila itu 2 rakaat maka duduknya adalah iftirash. Ya, tapi kalau salat yang lebih dari 2 tahiyat maka tasyahud akhirnya adalah dengan tawarruk, yaitu duduk di atas pantat dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Kemudian bersalawat atas Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Ya, sebagaimana Nabi SAW ya mengajarkan tasyahud, bahwa Nabi SAW mendengar seseorang berdoa dalam salatnya tapi ia tidak mengagungkan Allah dan tidak bersalawat atas Nabi, maka Nabi bersabda, ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan berkata kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla wa azza wa thana alaihi thumma yusalli, fi riwayatin liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Ya, apabila salah seorang dari kalian salat, ya, hendaklah ia memulai dengan mengagungkan Allah, memujinya, kemudian
bersalawat atas Nabi SAW, kemudian silahkan berdoa dengan apa yang ia mau. Artinya orang ini ketika tahiyat, ya, dia tidak mengucapkan salawat atas Nabi SAW. Kata Imam Syaukani, tidak ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya salawat di tasyahud akhir kecuali hadis ini. Ya. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini umum, baik untuk dalam sholat maupun di luar sholat, bukan hanya sebatas khusus di tasyahud akhir, sehingga tidak bisa dijadikan dalil akan wajibnya bersolawat. Namun wallahu alam, pendapat jumhur menyatakan bahwa tasyahud akhir itu bersalawat adalah hukumnya wajib. Kemudian di antara bentuk-bentuk ucapan tahiyat, nanti kita akan bahas